kedua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Ben yang ngatur di dalam berapa nih? Tolong saya itu. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hukum dijadikan alat penindas kita. Tolong Pak Ketua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Jaina. Oke, selamat datang kembali di channel Jaina RJ. Kali ini gua akan coba melihat beberapa beranda yang muncul di Instagram gua karena hari ini lagi ramai banget mengenai berita terbaru. Oke, saat ini jam 22.42 ya, kita coba review di beranda Instagram gue selama 1 jam. Oke guys, kita langsung. Dari akun Ashabul Kahfi 212, ini kita lihat postingannya. Ini masih di pejompongan, beringas, ganas, sadis. Wow. Jangan dipukul. Bego. Ya, dan ini berikutnya postingannya. Panjang umur perjuangan, stay safe. Oh, ini di Pekanbaru, update di Pekanbaru mahasiswa. Oke, kita lihat beranda berikutnya. Ini dari RZ Kama. Oh, ini baru lahiran sepertinya. Ini masih dari akun Ashabul Kahfi. Ini Jambi 7 Oktober. Jangan padam api perlawanan. Oh, ini anak-anak SMA ini sepertinya. Rata-rata anak SMA. Kota DPR. Udah. Wow, ini gila sih, sadis banget ini, nyampe nyeret-nyeret gitu ya Pak polisinya. Banyak banget ini postingan dari Ashabul Kahfi ya dari tadi. Pada masyarakat, mohon bantuannya jika melihat aparat represif, mohon untuk dilepaskan. Mereka adalah rakyat sama seperti kita. Wow, bambu juga.
Oh salah, sorry, Juragan Untung. Oh ini konten bersponsor iklan sepertinya guys. Oh ini ada lagi satu kali. Gak tahu anak STM mana ini lokasi pas lampu merah Rawabuaya. Di Rawabuaya guys berarti. Berita hari ini di beranda ini juga ya. Sepertinya memang lagi banyak banget ngomongin masalah aksi, masalah Kita ke demo. informasi lain, pemirsa. Aksi pembawa acara dan jurnalis Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong yang direpresentasikan sebagai Menteri Kesehatan Terawan berbuntut panjang. Wawancara Meski kursi kosong Najwa Shihab. Oke guys, kita coba lihat berhalangan apa hadir, wawancara tetap dilakukan oleh Najwa secara monolog dengan mewawancarai kursi kosong yang direpresentasikan sebagai Terawan. Aksi wawancara tersebut kemudian menjadi viral dan menuai pro kontra di masyarakat. Hal itulah yang mendorong Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Najwa dilaporkan atas dugaan cyberbullying atau perundungan cyber serta perbuatan tidak menyenangkan terhadap pejabat negara. Pelapor menyerahkan alat bukti berupa video wawancara kepada polisi. Najwa Shihab juga dilaporkan ke Dewan Pers karena dianggap melanggar beberapa poin dalam Undang-Undang Pers. Bukan mau menyerang seseorang, tapi kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan ribuan atau jutaan 269 juta rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Itu saja sih. Buat yang tidak menyenangkan sih, karena Menteri Terawan adalah pejabat negara yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah Menteri ini adalah representasi Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi ini adalah kami relawannya. Dewan Pers hingga kini belum menerima laporan terhadap jurnalis Najwa Shihab oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu. Menurutnya, wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab merupakan bagian dari kreativitas jurnalistik. Ini ternyata lagi ramai juga nih kayaknya, tapi gua nggak ngikutin laporan masyarakat soal liputannya Najwa Shihab ya di mata Najwa, jadi sama sekali belum ada. Tapi kalau dia lapor ya pasti kita akan tangani. Teknisnya seperti apa sih jika ada pelaporan? Ya kalau ada pelaporan tentu saja kita harus periksa materinya apakah dia media yang dilaporkan berbadan hukum, lalu apakah orang yang melaporkan itu terkena dampak langsung dari satu liputan gitu ya. Itu dulu yang pertama. Nah, dalam kasus ini tampaknya dia bukan terdampak langsung gitu, bukan terdampak langsung. Terdampak langsung itu misalnya dia dirugikan, dia narasumber yang tidak dikonfirmasi. Itu dia akan punya dampak langsung. Nah, kalau ini kan enggak. Ini kan bahkan bukan Terawan, bukan pendukungnya Terawan, dia mengklaim sebagai pendukungnya Jokowi gitu. Jadi terlalu jauh menurut saya. Jadi tindak lanjutnya jika kita ke informasi lain, pemirsa. Sini ada Fadlizon. Saya minta maaf tak bisa cegah Omnibus Law. Omnibus Law Ciptaker belum tentu jadi obat resesi ekonomi. Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkan undang-undang ini. Saya bukan anggota balik. Wah, ini banyaklah penjelasannya bla bla bla. Kita lihat komentarnya dari netizen. Dari Turinitas. Sorry bos, jangan drama Anda. Partai Anda juga mendukung. Wow. Maaf bang, kami sudah kecewa. 2024 suara Gerindra pasti turun. Wow. Ini ada lagi fraksimu. Oh, banyak nih komentarnya. Oke, langsung aja guys ke yang lain.
Tolong Dari Pak Ketua, Fuad Bahta Misan mana yang lebih menyentuh hati? Oh, 3. Saya baca pasal Anggota fraksi Demokrat interupsi pimpinan sidang. Nah, ini proses sidang kemarin, guys. Cocok. bisa disepakati. Sepakat. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hukum dijadikan alat penindas kita. Tolong Pak Ketua, pasal. Kita lanjut yang lain. Ini akhirnya mahasiswa Trisakti bergerak. Ramai di mana-mana ini semuanya. Lumayan enak Ini loh pada dari kerja, akun pada libur. Lah gua nih pengangguran. Oh, ini Kagak libur ya. Gak ada bersponsor penghasilan. iklan Coba ini, lo guys. bayangin. Apa lo? Makanya kalau mau jadi pengangguran ada duit, jualan. Jualan dikira modalnya gede apa? Oke, ke yang lain. Oh, ini masih ada. Ini Fry for Buruh dan Mahasiswa Bandar Lampung. Wis, Bandar Lampung. Ricuh juga ternyata, guys. Ya ampun. Nah, ini ada lagi panggilan pada Avenger dan buruh. Mahasiswa Pelita Bangsa stuck di pintu Jababeka 1. Oh, depan Indomaret Bekasi nih kayaknya nih. Ya ampun, ada lagi nih. Ini di mana nih? Aksi demo menolak undang-undang Cipta Kerja di kantor DPRD Tarakan. Ini Tarakan. Semua wilayah ya hari ini. Ya. Oh, banyak banget, ya ampun. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menggelar Oh, konferensi ini pers konferensi pers dari Menkominfo. mengenai kontribusi legislasi Cipta Kerja sektor Kominfo untuk transformasi digital. Kominfo soal undang-undang Kominfo Cipta Kerja. menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung program transformasi digital nasional. Republik Indonesia telah mensahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyihatan industri Malah telekomunikasi ke like lagi. dan penyiaran Waduh, pemirsa. salah pencet nih. Penyihatan industri telekomunikasi dan penyiaran Mengenai kontribusi legislasi Cipta Kerja sektor Kominfo untuk transformasi digital. Kominfo menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung program transformasi digital nasional. Republik Indonesia telah mensahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyihatan industri telekomunikasi dan penyiaran pemirsa. Penyihatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi SDM juga sangat terbatas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate melihat sektor digitalisasi di era 4.0 sangat strategis dan perlu dukungan penuh regulasi. Kominfo menilai Undang-Undang Cipta Kerja sebagai peluang luas untuk menciptakan kerja bagi sumber daya terbatas. Hal ini merupakan torehan sejarah dan berikan perubahan yang sangat signifikan bagi sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran.
Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung program transformasi digital nasional. Proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran, serta optimalisasi sumber daya terbatas. Kami tentu berharap melihat keseluruhan secara holistik Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita. Dan hindarkan Kementerian Komunikasi dan Poin 10 berikutnya adalah pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Wah, ini sih, kalau ini sih zalim. Kemudian berikutnya adalah pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Waduh, lama-lama buruh hanya diperas, ya kan? Berikutnya adalah 13. Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK, tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah, ini zalim sekali ini. Saya kira hanya, ini mohon maaf ya saudara sekalian, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja barangkali yang membuat undang-undang seperti ini ya. Karena ini jelas-jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Poin 10 berikut. Dari ujung timur sampai ujung barat kita bersatu sehingga kita menafsukan narasi dalam bagikan hidup mahasiswa Indonesia.
Demi Allah. Ini ada lagi dari akun indonesiamengaji.id. Oh, ini waktu pengucapan sumpah janji anggota DPR tahun 2019-2024 ya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah saya. Nah, ini dari Sinar Mas. Gua mau ngirim makanan nih. Gua kan gak punya rumah. Oh, ini iklan. Lu lihat tuh, mobil gua udah kayak gudang. Iklan ya guys. Bisa, kontrakan gua habis. Jadi intinya Ganti-ganti kontrakan. kita coba buka apa aja sih yang ada di beranda Instagram Belum ngurus segala macem. gua malam ini ya guys. Selama 1 jam kita Belum dengar program ada apa aja sih. Langsung masuk nggak pakai ribet. Ya termasuk kayak gini iklan, tapi dari tadi kebanyakan yang posting mengenai buruh yang demo hari tadi. Hampir di semua wilayah guys. Dibayarin juga. Lang, rumah baru lang gua lang tuh. No, balangnya masih berantakan. Udah pindah aja lu. Iya dong, kan ada Move In Quickly. Move In Quickly. Ini dari akun _id kasih hai. Oh mantap, slow motion, keren. Ini ada lagi dari akun Indonesia Mengaji. Wakil Ketua DPR, kalau tidak percaya DPR saat pemilu jangan dipilih. Ya gimana ya tanggapan yang lain? Waduh. Hoax yang ke-9 katanya gara-gara Omnibus Law tenaga kerja asing jadi bebas masuk. Faktanya tidak. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki pengesahan rencana dan penggunaan tenaga asing dari pemerintah pusat. Ada prosedurnya, ada birokrasinya, tidak jadi mudah. Kadang-kadang begini, kalau kita membaca undang-undang Sobat Era sekalian, ada yang namanya reading between the lines. Satu pasal seolah-olah nggak ada masalah. Padahal di balik pasal itu ada sejumlah konsekuensi. Dan konsekuensi itulah yang harus diterima pihak yang lemah dalam proses pembentukan undang-undang. Tidak sadar, celakanya adalah komunikator kekuasaan juga kadang-kadang juga tidak tahu persisnya konsekuensi dari ayat-ayat yang ada dalam pasal-pasal dalam undang-undang Omnibus Law itu ya. Bantu sebarkan video ini, repost, sebarkan di grup WA. Terima kasih. My name is Permadi Arya, Ustadz Abu Janda. Hoax yang ke-9 katanya gara-gara Omnibus Law tenaga kerja
Iyalah pasti. Aku ngerawat kulit banget. Banget. Apa ini? Cepat meresap, ringan, dan juga cerah. Bisa lembab gini, fresh, nggak ketarik juga. Mau dong? Apa sih ini? Mau dong, mau. Mau. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka, tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka, tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini.
Suk. Katanya Indonesia kaya, katanya Indonesia subur, katanya uang yang diperuntukkan untuk kami, kau belikan rumah-rumah mewahmu, kau belikan mobil-mobil sportmu, sedangkan kami di sini menahan lapar. Janji-janji yang kau ucapkan busuk, janji-janji yang kau ucapkan busuk. Kau, para tikus berdasi, aku bersumpah di negeri ini, semoga kau di neraka kekal abadi. Suk. Katanya untuk istriku yang selama ini sangat perhatian sama aku. Selalu mengerti apa yang aku butuhkan. Menyelimuti aku ketika aku tertidur lelap. Membawakan bekal makanan saat aku berangkat kerja. Walaupun aku tahu kamu lelah, tetapi kamu selalu memprioritaskan aku sebagai suami kamu. Dan kini saatnya aku membalas kebaikan yang telah kamu berikan. ini buat aku. Iya. Aku buka ya. Ya. Wow, bagus banget ya. Ya ampun, niat banget kamu. Ini kamu beli di mana? Aku sengaja beli hadiah ini di kadobox.id. Wah, aku seneng banget ya. Makasih. Selalu cintaku dengan sapu rasa. Untuk istriku yang selama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Materi ini disarikan dari flash disk PLGM. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran.
kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka, tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Kapan kita hidup merdeka? Aku tuh sebenarnya lagi kangen banget. Kangennya tapi lagi sama sepeda. Kebetulan nih Crystalline lagi ngadain Crystalline 8 Challenges, yaitu event virtual sport and health challenge. Nah, event ini terdiri dari 8 challenges yang bisa kalian ikutin. Salah satunya adalah 88 km virtual bike. Caranya gampang banget, kamu tinggal registrasi untuk event Crystalline 8 Challenges ini di aplikasi Gerak yang bisa kamu download di App Store. Dan kalau kamu bisa selesai semua challengesnya, kamu bakal dapetin kesempatan buat menangin sepeda dan juga ratusan hadiah lainnya. Jangan lupa teman-teman follow ya Instagram dari @crystallinewaterid. Langsung registrasi ya, biar kita goes bareng di Crystalline 8 Challenges.
Pak Haji. Ya, salam. Makasih Pak Haji. Ya, salam. Makasih Pak Haji. Ya, salam. Makasih Pak Haji. Ya, salam. Jadi memang mengkaji ilmu itu, ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakalnya. Tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, cung bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram enggak? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil tuh kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak, agak penting. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik itu, asal masih anak kecil ya. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andaikan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang melongok itu mungkin kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik turun saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa begini? Anak kecil 1 tidak kena khitab. 2, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, tutu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Bangsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah. Rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Salah, karena dianggap problem. Makanya jadi
Soalnya di situ ada kayak mobil lo, warnanya putih, lagi di towing. Terus gue kayak di towing, iya di towing. Pas gue lihat, what? Bener mobil kita lagi towing, lagi diangkat ternyata mau diderek sama polisi. Soalnya di situ ada kayak mobil lo, warnanya putih. Assalamualaikum Kak, pengen punya Al-Quran yang ada nama kamu di sini? Lihat ya Kak, seperti Al-Quran punyaku ini, ada nama aku di kopernya. Ifat Sukmawati, lebih eksklusif dan personal. Dilengkapi dengan sajid warna. Cat tembok 3 in 1, segera beli!
Daging duriannya tuh tebel banget. Dapat kiriman durian montong super dari Durian Kenji. Ini packaging delivery tuh aman banget. Tadi nyampe pakai styrofoam. Dalamnya ada packagingnya lagi. Baru dalamnya durian montong super yang super besar. Ayo di rumah Barbar kuy. Daging duriannya tuh tebel banget. Nih. Dan bijinya tuh kecil. Untuk pemesanan bisa langsung aja cek Instagram mereka di sini karena beli paket Blenger Durian Kenji free delivery. Daging duriannya tuh tebel. Dari mana nih, Bu? Dari mana? Oh. Patah semangat. Siapa namanya, Bu? Bu Fitri. Aku sayang kalian semua. Jangan